Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 insya Allah akan pada hari ini mempresentasikan bab metode eksperimen yang alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah bab akan dijelaskan pertama oleh rekan kami yakni Mbak Nikita. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Pengertian metode eksperimen merupakan salah satu metode dalam penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab dan akibat secara variabel. Dalam metode ini, penelitian secara sengaja memberikan perlakuan tertentu kepada subjek peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel yang diteliti. Penelitian eksperimen dilakukan dengan cara membandingkan kelompok yang mendapatkan perlakuan kelompok eksperimen dengan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan kelompok kontrol, atau dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan diberikan. Melalui cara tersebut, penelitian dapat mengetahui apakah perlakuan yang diberikan benar-benar menimbulkan perubahan pada variabel yang diamati. B. Karakteristik penelitian eksperimen. 1. Metode eksperimen merupakan metode penelitian yang dianggap paling mampu menguji hipotesis, hubungan sebab akibat, serta memiliki tingkat validitas internal yang tinggi. 2. Penelitian eksperimen menggunakan rancangan penelitian untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil tertentu dalam kondisi yang dikendalikan. 3. Rancangan eksperimen memberikan penguji hipotesis yang lebih ketat dibandingkan metode penelitian lainnya. Keempat, dalam penelitian eksperimen, variabel bebas dimanipulasi oleh penelitian, misalnya melalui perlakuan dan non-perlakuan. Pengaruh perlakuan tersebut kemudian diamati pada variabel terkait, biasanya dengan membandingkan kelompok yang diberikan perlakuan dan yang tidak diberikan perlakuan. Karakteristik penelitian eksperimen menurut Danim 2002. 1. Variabel penelitian serta kondisi eksperimen diatur secara ketat baik melalui kontrol, manipulasi langsung maupun pengacakan atau random. 2. Terdapat kelompok kontrol yang berfungsi sebagai dasar perbandingan dengan kelompok eksperimen. 3. Penelitian berfokus pada pengendalian variasi sehingga variasi yang berkaitan dengan hipotesis dapat dimaksimalkan. Keempat, validitas internal menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan. Kelima, validasi eksternal berkaitan dengan kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasikan pada kondisi yang sejenis. Keenam, semua variabel penting diusahakan tetap konstan kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasi oleh peneliti. C. Prosedur penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen terdapat beberapa langkah atau prosedur yang harus dilakukan oleh peneliti. Langkah-langkah ini bertujuan agar penelitian dapat berjalan secara terarah dan menghasilkan data yang valid. Secara umum, terdapat 6 prosedur utama dalam penelitian eksperimen. Yang pertama, merumuskan masalah. Langkah pertama adalah merumuskan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti harus menentukan terlebih dahulu masalah apa yang ingin diteliti. Masalah penelitian biasanya berasal dari fenomena yang terjadi di lapangan, dari hasil pengamatan,
ataupun dari penelitian sebelumnya yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Dalam penelitian eksperimen, masalah biasanya berkaitan dengan pengaruh suatu perlakuan terhadap suatu kondisi tertentu. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan metode pembelajaran tertentu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari situ, peneliti merumuskan masalah penelitian yang jelas agar penelitian memiliki tujuan yang terarah. Yang kedua, memilih subjek. Langkah kedua yaitu memilih subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang akan dijadikan objek dalam eksperimen. Pemilihan subjek harus dilakukan secara hati-hati agar hasil penelitian dapat mewakili kondisi yang sebenarnya. Dalam banyak penelitian eksperimen, subjek biasanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang mendapatkan perlakuan tertentu, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan tersebut. Dengan adanya dua kelompok ini, peneliti dapat membandingkan hasilnya sehingga dapat mengetahui apakah perlakuan yang diberikan benar-benar memberikan pengaruh atau tidak. Yang ketiga, memilih desain penelitian eksperimen. Langkah berikutnya adalah memilih desain penelitian eksperimen. Desain penelitian merupakan rencana atau strategi yang digunakan peneliti untuk melaksanakan eksperimen. Pemilihan desain sangat penting karena akan menentukan bagaimana perlakuan diberikan, bagaimana data dikumpulkan, serta bagaimana hasilnya dianalisis. Ada berbagai jenis desain eksperimen yang dapat digunakan oleh peneliti, misalnya desain dengan kelompok kontrol, desain pretest dan posttest, ataupun desain eksperimen sederhana lainnya. Dengan memilih desain yang tepat, peneliti dapat meminimalkan kesalahan penelitian serta memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan. Yang keempat yaitu instrumen. Langkah selanjutnya adalah menentukan instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen ini dapat berupa kuesioner, tes, lembar observasi, ataupun alat ukur lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Instrumen yang digunakan harus memiliki validitas dan reliabilitas, artinya alat tersebut benar-benar mampu mengukur apa yang ingin diukur serta memberikan hasil yang konsisten. Oleh karena itu, sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen biasanya perlu diuji terlebih dahulu agar data yang diperoleh dapat dipercaya. Yang kelima yaitu pengumpulan data. Setelah instrumen siap, tahap berikutnya adalah melakukan pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mulai melaksanakan eksperimen sesuai dengan desain penelitian yang telah ditentukan. Peneliti memberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen, kemudian mengumpulkan data dari seluruh subjek penelitian. Proses pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis dan objektif agar hasil penelitian tidak bias. Selain itu, peneliti juga harus memastikan bahwa seluruh prosedur eksperimen dilakukan dengan cara yang sama sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan secara adil. Yang keenam yaitu perumusan kesimpulan. Langkah terakhir dalam prosedur penelitian eksperimen adalah merumuskan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah perlakuan yang diberikan memiliki pengaruh terhadap variabel yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun bidang penelitian lainnya. D. Desain penelitian eksperimen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain penelitian eksperimen. Secara umum, desain penelitian eksperimen merupakan perencanaan mengenai bagaimana eksperimen dilakukan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dengan adanya desain penelitian yang jelas, peneliti dapat mengatur proses penelitian secara lebih sistematis, mulai dari pemberian perlakuan, pengumpulan data, hingga analisis hasil penelitian.
Dalam desain penelitian eksperimen terdapat beberapa istilah penting yang sering digunakan. Menurut Mitchell tahun 2015, terdapat beberapa istilah yang umum dijumpai dalam desain eksperimen. Yang pertama yaitu perlakuan atau treatment. Istilah pertama adalah perlakuan atau treatment. Perlakuan merupakan variabel yang sengaja diberikan oleh peneliti kepada objek penelitian untuk melihat pengaruhnya. Sebagai contoh, dalam penelitian pendidikan, perlakuan dapat berupa metode pembelajaran baru yang diterapkan kepada siswa untuk mengetahui apakah metode tersebut dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua yaitu unit eksperimen. Istilah kedua yaitu unit eksperimen. Unit eksperimen adalah objek atau subjek yang dikenai perlakuan dalam penelitian. Unit eksperimen dapat berupa individu, kelompok, ataupun organisasi tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Misalnya dalam penelitian pendidikan, unit eksperimen dapat berupa siswa atau kelas yang menerima metode pembelajaran tertentu. Yang terakhir yaitu kesalahan eksperimen atau experimental error. Kesalahan eksperimen merupakan perbedaan hasil yang muncul meskipun perlakuan yang diberikan sama. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor lain yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh peneliti, seperti perbedaan kondisi individu, lingkungan, ataupun faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian eksperimen, peneliti harus berusaha meminimalkan kesalahan eksperimen agar hasil penelitian menjadi lebih akurat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan penjelasan dari rekan sebelumnya. Insya Allah di sini ada poin E, yakni proses penelitian eksperimen, yang itu adalah digunakan untuk menghasilkan data yang optimal, dan beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain adalah yang pertama, melakukan studi literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Lalu selanjutnya, mengidentifikasi dan membatasi masalah penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis penelitian. Yang keempat, menyusun rencana eksperimen. Yang ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, memilih desain eksperimen. Yang ketiga, menentukan sampel penelitian. Yang keempat, menyusun metode eksperimen dan alat ukur. Yang kelima, menyusun prosedur pengumpulan data. Yang keenam, menyusun hipotesis statistik. Lalu setelah kita menyusun rencana eksperimen, dilanjutkan dengan yang kelima, melakukan pengumpulan data awal atau pretest. Lalu selanjutnya setelah itu melaksanakan eksperimen atau pemberian perlakuan. Lalu selanjutnya mengumpulkan data setelah perlakuan atau post-test. Dan yang selanjutnya mengolah dan menganalisis data penelitian. Lalu yang terakhir adalah menyusun laporan hasil penelitian. Lalu selanjutnya di sini ada poin macam-macam desain penelitian eksperimen. Yang pertama adalah pre-experimental design. Desain ini merupakan eksperimen sederhana yang masih dipengaruhi variabel luar, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya menunjukkan pengaruh perlakuan. Yang pertama, one shot case study. Penelitian dilakukan dengan memberi satu perlakuan pada satu kelompok, lalu langsung mengamati hasilnya. Yang kedua ada one group pretest post-test. Penelitian menggunakan satu kelompok yang diukur sebelum dan sesudah perlakuan diberikan. Yang ketiga ada intake group comparison. Penelitian membandingkan dua kelompok yang sudah ada untuk melihat perbedaan hasil setelah perlakuan. Yang kedua ada true experimental design. Desain eksperimen ini menggunakan kontrol yang ketat dan pemilihan sampel secara acak, sehingga hubungan sebab akibat dapat diuji dengan lebih kuat. Contohnya post-test only control group design. Penelitian membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan pengukuran hanya setelah perlakuan diberikan. Lalu yang kedua ada pretest post-test control group design. Penelitian menggunakan dua kelompok dengan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan untuk melihat perubahan yang terjadi.
Lalu yang ketiga ada factorial experimental design, yang ini merupakan eksperimen yang digunakan untuk meneliti pengaruh lebih dari satu variabel bebas secara bersamaan kemungkinan interaksinya. Lalu yang keempat ada quasi experimental design. Desain eksperimen yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok pembanding tetapi tanpa pemilihan sampel secara acak. Contohnya ada time series design. Penelitian dilakukan dengan pengukuran berulang sebelum dan sesudah perlakuan untuk melihat perubahan yang terjadi. Lalu yang selanjutnya ada non-equivalent control group design. Penelitian ini menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak dipilih secara acak. Jadi mungkin itu saja yang bisa kelompok 9 sampaikan, yakni di bab metode eksperimen. Apabila teman-teman sekalian yang barusan menonton video ini memiliki pertanyaan yang muncul di kepala Anda, bisa teman-teman sekalian chat atau tuliskan di kolom komentar yang tersedia di bawah video ini. Jadi mungkin itu saja dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.